أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Thumma amma ba'd. Ikhwah dan juga akhwat sekalian, sahabat-sahabat semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibn Malik. Semoga yang akan kita bahas dalam pertemuan kita kali ini diberikan keberkahan, diberikan kemanfaatan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah untuk malam ini ya akhwat ataupun ya ikhwah sekalian, yang kita bahas adalah bait yang ke-53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bil fidaraini amin. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bni wal ghulami walladhi. Kata beliau di dalam bait ini, wa ghairuhu ini adalah selain yang disebutkan di atas. Yang disebutkan di poin sebelumnya itu ada pembahasan tentang isim ma'rifah. Pembahasan tentang isim nakirah. Berarti untuk poin ini dan juga nanti setelahnya pembahasannya adalah menyangkut masalah isim ma'rifah. Karena ma'rifah sama nakirah itu adalah berseberangan. Kata beliau di sini wa ghairuhu ma'rifatun, selain yang disebutkan di atas itu adalah isim ma'rifah. Kahum sebagaimana lafazhum, wadhi dan juga lafadhi, wahinda dan lafad hinda, wabni dan juga lafad ibni, wal ghulami dan juga lafad al ghulami, walladhi dan juga lafad alladhi. Kita perhatiin di sini ya ikhwah sekalian. Ini pembahasannya adalah isim ma'rifah. Yang kemarin kita sebutkan ada berjumlah 7 macam. Sebagian besar disebutkan dalam bait ini. Di sini beliau mengatakan bahwa selain yang disebutkan di atas itu adalah isim ma'rifah. Sebagaimana lafaz hum. Berarti hum di sini ini adalah nanti dia itu mewakili isim dhamir. Kata hum yang ada pada bait ini itu adalah mewakili isim dhamir. Ismu dhamir. Wadhi ini dia adalah mewakili ismun nakirah, isim isyarah. Isim isyarah. Kemudian wahinda ini dia mewakili ismul alam ataupun nama-nama orang. Wabni ini dia mewakili suatu lafaz al-mudhaf ila ya ataupun al-mudhaf ila ihdal ma'arif, yaitu lafaz yang dimudhafkan pada salah satu ismul ma'rifah, yang dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah. Kemudian al-ghulam, lafaz yang ada alnya.
ataupun istilahnya adalah al-muhalla bi'al. Kemudian yang terakhir dalam bait ini itu adalah ismul mausul. Ini adalah untuk poin-poin suatu lafaz masuk dalam kategori isim ma'rifah. Kalau kita lihat syarah-syarah ya akhwat ataupun ya ikhwah sekalian, di sana ada pembahasan masalah level-level isim ma'rifah. Yang paling ma'rifah itu apa? Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada titik kesepakatan, kemudian ada titik khilaf di antara para ulama. Yang sepakat dari segi apa? Yang sepakat adalah dari segi mereka sepakat untuk mengatakan bahwa a'raful ma'arif adalah lafzul jalalah. Kita perhatikan, a'raful ma'arif ataupun isim ma'rifah yang paling ma'rifah itu adalah lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah titik ittifaq di antara para ulama tentang masalah hal ini. Kemudian khilafnya adalah selain lafaz jalalah yang menyangkut masalah 6 ataupun 7 poin yang disebutkan dalam bait-bait ini. Ada yang mengatakan yang pertama adalah isim alam, ada yang mengatakan yang pertama adalah isim ma'rifah, adalah isim isyarah, ada yang pertama adalah isim alam. Intinya di situ ada khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya ada sebagian ulama mengatakan bahwa isim ma'rifah yang paling level tinggi kema'rifatannya itu adalah isim dhamir, maka nanti di sini dimaksudkan adalah isim ma'rifah yang paling ma'rifah setelah lafaz jalalah ataupun setelah lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Karena untuk lafaz Allah subhanahu wa ta'ala semua ulama sepakat untuk mengatakan bahwa itu secara mutlak lafaz Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang paling ma'rifah. Baru kemudian di level-level setelahnya. Berarti termasuk isim dhamir itu berada di level kema'rifatan untuk lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa a'raful ma'arif itu adalah isim dhamir. Berarti di situ itu adalah setelah lafaz Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat dikatakan bahwa lafaz yang paling ma'rifah itu adalah isim dhamir, kenapa kok bisa semacam itu ya ikhwas sekalian? Kita perhatikan di saat misalnya ana bilang ana datang. Ana bilang ana datang. Di saat ana mengatakan ana datang, maka kata ana di sini tidak dimungkinkan nanti diisi oleh lafaz yang bersekutu yang lainnya. Beda dengan lafaz Zaid, misalnya Zaid datang. Kalau dibilang bahwa Zaid itu datang, maka dimungkinkan Zaidnya ini adalah Zaid si anaknya si fulan. Bisa dimungkinkan Zaidnya ini adalah Zaid anaknya si B ataupun si C ataupun yang lainnya. Artinya satu lafaz itu bisa dimungkinkan mengandung beberapa pengertian. Sedangkan di saat ana mengatakan ana telah datang, artinya memang ana yang datang. Tidak dimungkinkan mungkin ayahnya yang datang, ayah ana yang datang, tidak, tapi ana sendiri yang datang. Begitupun di saat ana bilang kepada antum yang berada di hadapan ana, misalnya antum sudah menghafalkan alfiyah misalnya, maka yang ana maksudkan di sini antum yang berada di hadapan ana, bukan antum yang lainnya. Sehingga di sini ya ikhwas sekalian, isim dhamir itu adalah a'raful ma'arif. Isim dhamir adalah a'raful ma'arif. Sedangkan untuk yang huwa bagaimana, ataupun untuk yang ghaib. Yang ghaib ini ya ikhwas sekalian, ini adalah di saat ana bilang huwa ataupun artinya adalah dia, maka ana mengerti siapa orang tersebut. Dalam artian orang tersebut ada dalam bayangan ana. Dan juga lawan bicara ana di saat ana mengatakan dia,
Maka artinya lawan bicara ana mengetahui siapa dia tersebut, baik dalam segi bayangannya, baik dalam segi pengertiannya. Sehingga di sini ya ikhwah, untuk isim dhamir ataupun kata ganti dia menempati level kemarifatan. Ya ikhwah, kalau kita tadi perhatikan untuk penjelasan yang telah ana sampaikan, kalau suatu lafadz itu dimungkinkan nanti dalam satu lafadz ini diisi oleh poin-poin yang lainnya ataupun difahami dengan kemungkinan lafadz-lafadz yang lainnya, artinya lafadz tersebut mendekati kenakirohan karena nanti jelas bersifat umum. Sedangkan kalau nanti celahnya dipersempit menuju ke arah kekhususan tertentu, dikerucutkan pengertiannya, disempitkan ataupun lebih dikhususkan lagi, maka ini sudah mendekati kemarifatan. Artinya kalau nanti kenapa para ulama berbeda pendapat dari segi mana yang level ma'rifah ataupun lafaz yang paling ma'rifah itu yang bagaimana? Karena semakin ma'rifah artinya semakin khusus, celah untuk terisikan dari kemungkinan yang lainnya semakin tipis. Sehingga nanti lafaz yang paling khusus itu adalah yang paling ma'rifah. Yang paling ma'rifah. Itu kronologinya ikhwah sekalian tentang pembagian ataupun tentang pembahasan yang disampaikan oleh para ulama tentang menyangkut masalah a'raful ma'arif ataupun lafaz-lafaz yang ataupun isim ma'rifah yang paling ma'rifah. Kita lanjutkan pembahasan di sini ikhwah sekalian. Tadi di sini beliau mengatakan wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bni wal ghulami wal ladhi. Jadi isim ma'rifah di sini adalah kahum sebagian lafaz hum, wadhi dan juga lafaz dhi, wa hinda wa bni wal ghulami wal ladhi. Kemudian langsung ke penjelasan yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Aqil rahimahullah. Di paragraf ini beliau mengatakan ay ghairun nakiratil ma'rifatu. Jadi selain isim nakirah itu adalah isim ma'rifah. Untuk memudahkan kita hafalkan ma'rifahnya. Karena ma'rifah lebih sedikit daripada isim nakirah. Poin-poinnya maksudnya. Kalau kita hafalkan 6 ini ataupun nanti ditambah dengan yang ketujuh yaitu yang berupa munada, maka selain itu nanti dia adalah isim ma'rifah. Maka selain yang 7 ataupun 6 ini maka semuanya adalah isim nakirah. Wa ya sittatu aqsamin. Jadi isim ma'rifah di sini ada 6 macam. Tadi yang disampaikan ada yang ketujuh yang mungkin disebut sebagian ulama memasukkan isim munada sebagai isim ma'rifah. Yang pertama al-mudmar, yang pertama adalah isim dhamir ataupun ismul mudmar. Ada sebagian menggunakan istilah al-mudmar, sebagian menggunakan istilah isim dhamir. Anggap aja sama saja. Kahum sebagaimana lafaz hum, berarti ini adalah sekedar sampel ataupun sekedar contoh untuk isim dhamir. Berarti semua dhamir baik yang muttasil ataupun yang munfasil, baik yang bariz ataupun yang mustatir, semua masuk dalam kategori isim dhamir dan nanti masuknya dia termasuk isim ma'rifah. Wasmul isyarati dan juga isim isyarah. Isim isyarah yang kemarin pernah saya sampaikan saat awal-awal membahas isim ma'rifah dan juga nakirah ya ikhwah. Di saat antum menunjuk suatu barang atau menunjuk suatu hal, pasti yang antum tunjuk itu antum lihat ataupun antum ketahui. Saat diketahui maka di sini adalah ma'rifah. Telah terkerucutkan maknanya. Begitupun di saat tadi itu kita membahas masalah isim dhamir, di saat antum mengatakan mereka telah pergi, hum yadhhabuna ilal masjid, misalnya mereka sedang pergi ke masjid. Di saat antum bilang mereka, otomatis di benak antum mengetahui siapa mereka. Paling tidak adalah antum melihat mereka, walaupun tidak mengetahui siapa mereka itu. Cuma ada dalam benak antum bahwa orang yang antum maksudkan itu telah pergi ke masjid ataupun sedang pergi ke masjid. Kalau kita mengetahuinya maka di sini adalah ma'rifah. Lebih spesifik daripada sekedar mengetahui orang, tidak mengetahui namanya,
kemudian disebutkan secara umum lebih ataupun lebih umum lagi, maka di situ adalah nakirah. Sedangkan untuk disebutkan mereka, maka lebih spesifik daripada yang untuk lafaz-lafaz yang lainnya. Kemudian ismul isyarah kadzi sebagaimana lafaz zi. Berarti ini adalah mewakili isim isyarah. Termasuk hadza, termasuk hadzi, termasuk hadzihi, termasuk hatani, termasuk ulaika, termasuk haula. Mereka ini adalah isim isyarah, berarti termasuk isim ma'rifah. Wal alami dan juga isim alam. Kahinda sebagaimana hindun. Bisa dibaca hindin, bisa dibaca hinda di sini. Sebagaimana lafaz hindun ini adalah mewakili isim alam. Kemudian wal muhalla bil alif wal lam. Ini poin berikutnya, berarti ini adalah poin yang 1, 2, 3, 4. Adalah poin yang keempat. Tadi isim dhamir, ini adalah isim ma'rifah pertama. Kemudian yang kedua adalah isim isyarah. Sedangkan yang ketiga adalah isim alam. Sedangkan yang keempat adalah al-muhalla bi'al, yaitu suatu lafaz yang diberikan al ataupun yang ditempeli oleh al. Yang kemarin al telah kita bahas. Al yang bisa ngasih pengaruh kemakrifatan, maka lafaz tersebut adalah ma'rifah. Yang bisa dimasuki oleh al yang semacam ini, maka dia adalah isim nakirah. Al-ghulam di sini, al-ghulam dia ma'rifah. Karena telah kemasukan suatu al yang bisa memberikan suatu pengaruh kemakrifatan. Sebelum dimasuki al, tentunya dia adalah isim nakirah, ulamun. Kemudian berikutnya adalah wal mausul, adalah isim mausul sebagaimana kata alladzi, sebagaimana kata allati, sebagaimana kata man, ma, ataupun lafaz-lafaz isim mausul yang lainnya. Mereka itu adalah termasuk isim ma'rifah. Berarti ini adalah poin yang kelima. Kemudian wa ma udhifa ila wahidin minha. Ini yang keenam adalah lafaz-lafaz yang dimudhafkan kepada salah satu di antara isim ma'rifah yang telah tadi kita sebutkan. Kabni sebagaimana lafaz ibni. Kita perhatikan di sini ya ikhwas sekalian. Ibni itu di sini mengandung dua lafaz. Yang pertama adalah ibnun plus ya mutakallim. Ya mutakallim. Ya mutakallim dia disukunkan huruf terakhirnya dan sebelumnya dikasrohkan. Lafaz ibni di sini ataupun ibnun di sini dia adalah isim nakirah aslinya. Dia adalah isim nakirah karena enggak ada alnya, bersifat umum. Kemudian dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah yang kebetulan isim ma'rifah dalam lafaz ini itu adalah isim dhamir yang berupa ya mutakallim. Setelah dimudhafkan, maka bagaimana? Maka dia ini kata ibni dia telah menjadi isim ma'rifah. Ismul ma'rifah, kalau ditanya itu kenapa lafaz ibni kok menjadi isim ma'rifah? Maka jawabannya dia itu termasuk al-mudhaf ila ihdal ma'arif. Termasuk suatu lafaz yang dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah, yaitu yang di sini ini adalah isim dhamir. Pokoknya semua isim nakirah di saat dia itu dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah, maka ketularan ma'rifah, kesetrum kema'rifatannya. Lafaz khadim misalnya ataupun lafaz talib. Talibun dia adalah nakirah. Tetapi di saat dia itu dimudhafkan pada salah satu isim ma'rifah. Misalnya apa? Al-madrasah. Al-madrasah. Lafaz al-madrasah adalah lafaz yang ada alnya, berarti dia termasuk isim ma'rifah. Di saat kata talibun dia itu dimudhafkan pada isim ma'rifah yang berupa al-madrasah, maka kata talibun dia itu ketularan ma'rifah menjadi talibul madrasah ataupun siswa suatu sekolah. Ataupun misalnya dimudhafkan pada salah satu isim alam. Misalnya adalah talibu Zaidin. Muridnya si Zaid. Ataupun misalnya adalah orang yang mencari si Zaid. Di sini ikhwah, talib yang sebelumnya dia adalah isim nakirah.
setelah dimudhafkan pada isim ma'rifah yang berupa al-madrasah, yang berupa Zaid, yang berupa isim alam, yang berupa isim isyarah ataupun yang lainnya, ataupun isim dhamir juga, maka nanti lafadz yang nakirah ini menjadi isim ma'rifah karena ketularan ma'rifah. Mungkin sampai di situ dulu ya ikhwah yang bisa kita bahas dalam pertemuan kita kali ini. Insyaallah di pertemuan depan nanti atau pertemuan berikutnya nanti kita bahas bait yang ke-54. Fama lidhi ghaibatin au khuduri ka anta wa huwa sammi bid-dhamiri. Nanti ini adalah pembahasannya menyangkut masalah dibahas satu persatu dari 6 poin tadi yang telah kita bahas. Yang pertama dibahas oleh beliau nanti itu adalah isim dhamir. Semoga bisa kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Dan semoga semua urusan kita ataupun kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Untuk pertemuan ini ya ikhwah kita tutup dengan doa kafaratul majlis insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.